Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, pasti luar biasa ya. Ya, walaupun kita berbeda jauh tempat saat ini, kita cuma dapat perantara HP mungkin ya. Tapi jangan khawatir karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Walaupun kita berada di tempat hari ini, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan selalu menyertai setiap kita. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau tutup mata, kita mau fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Setiap kesempatan yang Kau berikan, kami percaya Tuhan, ini rencana-Mu yang terbaik Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada malam hari ini Tuhan, dalam nama-Mu Kau berkati, Kau lawat setiap kami Tuhan, meskipun kami berbeda tempat, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami akan bersatu hati Tuhan untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa, kami mau mulai ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Yesus, bawa kami, Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Culik kami setiap kami.
kasih sudah menjagai kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes Tuhan, ku sembahmu. Mari teman-teman berikan hatimu buat Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Yesus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagi Tuhan.
memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Cevo. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat. Yes. Kita mau memuji Tuhan ya. Kita pujikan Allah sanggup. Yang di rumah boleh tepuk tangan ya. Bagi Tuhan, kita pujikan Bila Roh Allah Ada. Di rumah boleh joget ya. Ku
Sebentar kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memikirkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Karena kemanapun kita pergi, Tuhan selalu ada di setiap hati kita. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan.
buat setiap kita. Bahkan dengan setiap nafas kita nggak bisa balas Tuhan. Setiap peluk kita, setiap pelayanan kita nggak bisa balas Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik. You are special, we are special. Kita spesial di hadapan Tuhan, kita berharga buat Tuhan. Mari teman-teman kita pujikan lagu ini dari hati kita. Panggil dia sahabat kamu, sahabat kita, Tuhan sahabat kita. Tuhan selalu ada di samping kita. Saat teman-teman susah, saat teman-teman senang, Tuhan selalu ada di samping kita. Mari kita pujikan teman-teman dari hati teman-teman yang paling baik. Penuh dengan ucapan syukur. Manakah aku pergi menjauh dirimu yang suci, kau sahabat kami.
teruslah bertahta dalam pujian kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin setiap kami, buka telinga dan mata hati kami, dan jadikan hati kami sebagai tanah yang gembur, sehingga saat firman-Mu disampaikan Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami dan tumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin, Engkau sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Kiranya hanya apa yang Engkau ucapkan yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, shalom guys, Civo lovers, dimanapun kalian berada. Sungguh satu sukacita yang seharusnya hari ini kita offline pertama kali Civo setelah pandemi kita ibadah, tapi karena ada instruksi dari Presiden bahwa selama 2 minggu ke depan kita diminta untuk ibadah di rumah masing-masing. Jadi tidak mengurangi sukacita ya guys, dimanapun kita berada kita memuji Tuhan. Tadi teman-teman sudah memuji, meninggikan Tuhan. Tiba waktunya kita mau belajar firman Tuhan. Sebetulnya saudara sudah disiapin, teman-teman sudah disiapin segala sesuatu termasuk doorprize, tapi kita tunda karena keadaan seperti ini. Tapi tidak mengurangi sukacita, ya toh guys. Yang sukacita bisa ngomong haleluya. Gitu. Kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini tentang temanya adalah you are special. Kamu spesial. Ya, saudara mungkin sering mendengar, kalian sering mendengar kata spesial itu di apa, saudara-saudara? Bisa sebutkan? Ya, benar. Di apa lagi? Ya, yang paling mudah ya di martabak spesial. Kalau dikatakan spesial itu sudah paling bagus, sudah paling hebat, sudah paling beda dibanding dengan yang lain. Jadi hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang sangat penting, khususnya buat kita nih anak-anak muda, buat lo nih anak-anak muda. Kalau saudara ngerti prinsip kebenaran firman ini saudara tidak akan terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak perlu, ke dosa-dosa yang tidak perlu. Sorry, batuk guys. Jadi saudara nggak perlu. Bahkan kalau ada orang yang karena tidak ngerti prinsip ini, dia menghalalkan segala cara, sampai dosa, sampai mencuri dan sebagainya. Ini penting. Sebelum kita belajar tentang apa itu you are special, saudara, kita perlu ngerti bahwa iblis itu sukanya memutarbalikkan fakta. Ya, si jahat itu, si jelek itu sukanya membalikkan fakta, saudara-saudara. Apa itu fakta nih? Ya, apa yang Tuhan katakan, iblis balikkan. Contoh ketika di Taman Eden, saudara, Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong kepada Adam dan Hawa, kamu jangan sekali-kali makan buah ini. Kalau kamu makan mati. Iblis memutar balikkan fakta. Nah, hoaxnya gimana? Oh, enggak gitu. Bukankah Tuhan berkata kalau kamu makan pohon ini kamu tidak akan mati? Dibalikkan. Nah, dia bapak penjahat, dia bapak pendusta, dia bapak hoax. Saudara, enggak benar. Jadi lo jangan pernah, sekalipun itu baik, kata iblis, saudara, itu enggak baik. Walaupun dia usul kayaknya bagus, tapi itu sebetulnya menjerumuskan kepada ujungnya kepada kalian mati dan tidak mendapat surga, kehidupan kekal, saudara-saudara. Jadi yang iblis kasih rumus yang sangat berhasil bagi anak-anak muda, anak-anak remaja, bagi bahkan juga orang-orang tua, bagi manusia, yaitu iblis berkata harga diri, ya, perasaan berharga kita, perasaan bahwa kita ini, kita disebut orang yang spesial, kita disebut orang yang istimewa adalah ketika apa, saudara? Iblis itu ngomong penampilan dan apa kata orang. Itu rumus iblis tentang harga diri, tentang potret diri kita, gambar diri kita.
yaitu penampilan dan apa kata orang. Jadi kalau penampilan naik, apa kata orang mesti naik. Iblis ngomong begitu. Contoh saudara-saudara, seorang anak laki-laki, anak SMA, anak muda, dikatakan anak pemuda ini harga dirinya naik ketika apa saudara-saudara? Ketika dia mungkin naik motor. Ya, anak laki-laki motor yang terkenal sekarang apa? Ninja. Ada yang suka ninja. Wah, kalau naik ninja, maka orang akan menghargai dia. Wah, tambah ganteng kamu. Ya, banyak cewek-cewek yang deket. Karena apa? Karena iblis ngasih itu. Penampilannya naik, maka nilainya naik. Nah, itu rumus yang iblis sangat sekali berhasil. Mungkin anak muda lagi ada yang senang namanya dengan KLX, motor KLX yang ngetril gitu ya, yang ke gunung-gunung ya. Jadi kalau naik motor KLX cewek-ceweknya tambah, wah itu palsu, karena itu yang iblis tawarkan. Jadi harga diri apa saudara-saudara, penampilan, mari katakan bersama-sama, penampilan ya, dan apa kata orang. Kalau penampilan naik, apa kata orang naik. Itu rumus iblis yang berhasil, yang palsu, yang membodohi, yang membuat orang itu terjebak ke situ. Saudara-saudara, wah kita sedang berlomba dengan sebelah, tidak masalah. Saudara fokus ke sini. Ya penampilan apa kata orang. Mungkin wanita berkata handphone sekarang yang ngetren. Handphone mungkin dikatakan saudara kalau punya handphone yang iPhone ya saudara, itu baru disebut ya punya handphone beneran. Penampilannya jadi naik, gaya mencetnya aja naik ya saudara. Wah, selfie dilihatin yang apel kerowak loh saudara, begitu. Karena penampilan naik, apa kata orang naik. Itu rumus iblis. Mungkin yang cewek-cewek berkata kalau cewek yang disebut spesial itu ya tinggi, putih, saudara, rambutnya lurus, matanya kebiru-biruan, saudara, tidak ada tubuhnya yang nggak mulus, saudara. Itu penampilan. Itu apa kata iblis yang ngomong. Penampilan naik, sehingga saudara-saudara kalau terjebak kepada perkara ini, saudara tadi seperti awal saya katakan, saudara kalian akan terjebak dengan dosa-dosa yang nggak perlu. Sebetulnya cukup saudara punya motor ya, yang penting motor itu tidak macet, saudara bisa pergi kemana-mana, cukup begitu. Yang penting saudara lebih cepat pergi. Saudara lalu menuntut anak-anak muda banyak di luar sana, menuntut orang tuanya untuk membelikan Ninja, untuk membelikan KLX supaya apa? Dihargai orang. Kalau kita terjebak dengan perkara ini, terjebak dengan hal-hal tersebut, saudara kejar penampilan, saudara tidak akan pernah habis. Percaya deh sama saya, saudara kejar itu nggak pernah habis. Saudara pengen dulu motor, pengen Vario, saudara sudah punya, ada motor baru lagi PCE. Saudara, kalau orang lihat itu sampai PC, karena jalannya cepat sekali. Saudara punya PCE, ganti lagi yang lebih mahal lagi, segala macam, dan terus saudara tidak akan pernah puas. Punya motor satu pengen tambah dua, punya motor setelah nggak pernah puas, saudara. Kenapa? Karena itu yang iblis berikan. Rumusnya begitu, penampilan naik, harga diri apa saudara-saudara? Kata orang naik. Jadi itu iblis berhasil. Ya. Tapi saudara, kalau kita ngerti sebagai anak Tuhan, kita nggak terpengaruh dengan itu. Mari kita lihat suatu kali saudara-saudara, orang Israel itu punya raja namanya Saul. Tapi menurut Samuel, nabi yang terkenal saat itu, roh Tuhan itu sudah nggak ada bersama Saul. Saul sudah, pengurapan yang dimiliki Saul sudah hilang karena Saul tidak menjaga kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga suatu kali Samuel ini pergi mencari calon pengganti Saul. Dan ada sebuah keluarga yang begitu takut akan Tuhan, namanya keluarga Isai. Ya.
dipanggil anaknya satu, anak yang pertama dipanggil, dilihat secara fisiknya, ya Isai itu orangnya ganteng, anaknya gede kayak tentara gitu, saudara, cakep, hidungnya mancung, wah atletis, ya six packs, saudara, wah tidak ada kekurangan. Terus ketika ditunjukkan anak pertama kepada namanya Samuel ini, Samuel berkata bukan. Sampai terus sampai anaknya itu habis. Dan Samuel berkata, kok nggak ada ya yang begitu mengusik hati saya untuk saya menggembar-kati, untuk saya mengurapi dia. Nggak ada. Lalu Samuel berkata, ada lagi nggak? Lalu si Isai ini, bapaknya ini agak lupa, ternyata dia masih punya satu anak lagi yang namanya Daud. Oh ada. Dia baru pergi menggembalakan domba, baru pergi angon wedhus, saudara-saudara. Jadi ketika Samuel bertanya, mana itu Daud, dan baru ditunjukkan, lalu dalam hati Samuel ada bisikan Tuhan. Mari kita lihat, kita baca di 1 Samuel 16 ayat 7. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara-saudara, apa yang dipandang Tuhan berbeda sekali dengan apa yang dipandang oleh manusia. Manusia memandangnya seperti rumus iblis tadi, penampilan dan apa kata orang. Tapi Tuhan tidak pernah melihat secara fisik. Tuhan tidak pernah melihat secara muka kita, tapi Tuhan melihat hati. Ketika Samuel melihat Daud, hatinya digerakkan dan seolah-olah berkata, ini yang akan menggantikan Raja Saul. Dan tepat, saudara-saudara, seperti yang dikatakan, mungkin perawakan Daud tidak sehebat seperti kakak-kakaknya, walaupun dalam satu keluarga. Dia lebih kecil, dia bukan tentara seperti kakaknya yang saat itu syarat menjadi raja harus dari golongan tentara. Daud enggak, karena Tuhan berkata, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati. Jadi rumus iblis yang ditawarkan begitu berbeda dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi saudara-saudara, mari kita masuk ke inti. Kita belajar mengapa saudara spesial, mengapa anak-anak Jifu spesial, mengapa kalian yang pria-pria spesial, mengapa kalian yang wanita-wanita spesial di hadapan Tuhan. Ya, kita mau counter. Ya, kalau di sepak bola ada namanya counter attack, yaitu melawan, yaitu namanya saudara-saudara penyerangan dari si lawan. Saudara, kita lawan. Dan hari ini kita mau lawan rumus iblis ini dengan cara, yaitu kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Ada beberapa hal saya catat di sini. Kenapa saudara-saudara spesial? Pertama, karena saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Pertama, saudara spesial karena saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita di Kejadian pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, kenapa saudara spesial? Kenapa kalian spesial? Kenapa lo spesial? Kenapa Anda spesial? Kenapa kamu spesial? Mengapa kowe spesial, saudara? Firman Tuhan berkata yang pertama, karena kita ketika diciptakan itu berbeda.
Ketika Tuhan menciptakan kita, saudara-saudara, berbeda dengan ketika Tuhan menciptakan terang, gelap, saudara. Tuhan berkata terang jadi, ada terang. Tumbuhan jadi, tutuk, ada tumbuhan. Laut jadi, ada laut. Binatang laut jadi. Tapi ketika menciptakan manusia, Tuhan berkata baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar. Pertama, penciptaan manusia, penciptaan saudara, penciptaan kamu, penciptaan kalian itu berbeda dengan makhluk yang lain. Ketika Tuhan menciptakan engkau, Tuhan itu membentuk dari tanah, kata firman Tuhan. Dibentuk hidungnya, matanya, alisnya, mulutnya, dagunya, dadanya, semua sampai ke kaki. Begitu sudah terbentuk dan Tuhan menghembuskan nafas. Saudara, yang dihembuskan nafas Tuhan, roh Tuhan, dan manusia hidup. Yang kedua, kenapa saudara spesial? Karena ketika menciptakan saudara, itu modelnya, itu figurnya, itu platformnya adalah Allah sendiri. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, itu segambar. Saya mau tanya saudara-saudara, apa yang mirip dengan Merapi? Apa yang paling mirip? Ya foto Merapi. Apa yang paling mirip dengan rumah saya? Ya foto rumah saya, gambar rumah. Persis kita diciptakan segambar. Makanya saudara spesial. Manusia itu spesial. Berbeda dengan makhluk yang lain. Binatang. Saudara berkata, Pak itu beda. Sorry. Itu ada, saya punya anjing Pak. Wah anjingnya nurut Pak. Wah kemana-mana pergi, saya ikut Pak. Tapi anjing beda. Anjing nggak bisa ngomong. Anjing nggak ada yang sekolah online, saudara-saudara. Kita istimewa. Kenapa istimewa? Kita diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain. Tuhan berkarya. Kalau makhluk yang lain Tuhan bersabda, kita berkarya. Tuhan membentuk kita. Lalu yang kedua, kita itu gambarnya Tuhan, Bapa. Sekali lagi, penekanannya bukan kepada fisik, tapi roh kita sama seperti Bapa. Jiwa, perasaan, hati, pikiran, dan kehendak kita sama seperti Bapa. Itulah saudara-saudara yang disebut dengan spesial, karena ciptaannya spesial dari awal. Saya catat beberapa, saya tunjukkan kepada kalian bahwa Kelani itu istimewa. Yang pertama, kemampuan memori otak kita ini. Saudara, ayo pegang kepala masing-masing. Nah, otakmu itu, saudara-saudara, itu punya memori yang sungguh luar biasa. Saudara bisa mengingat peristiwa-peristiwa yang dulu. Coba kita hening sejenak, ingat peristiwa yang saudara ketika TK. Masih ingat kan? Kemampuan merekam. Kalau saudara punya HP di dalam HP-mu supaya bisa menyimpan foto, video yang banyak harus ada memori. Lah otak kita itu punya kemampuan yang luar biasa. Ada sebuah penelitian kalau diumpamakan komputer, memori yang bisa untuk menyimpan itu, kalau misalnya komputer itu dibuat supaya punya kemampuan otak seperti yang manusia miliki, itu ukurannya 3x4 saudara, kamar meter persegi. Itu memorinya tok, belum motherboardnya belum ada. Itu pun tidak sehebat dengan otak yang manusia miliki. Kalian mesti ngerti lah Albert Einstein, saudara, yang terkenal dengan rumusnya E sama dengan apa? MC kuadrat. Begitu terkenal dengan hukum-hukum fisiknya, itu salah satu aja yang terkenal. Saudara, itu dikatakan bahwa dia hanya gunakan 10% kemampuan otaknya sudah jenius begitu ya. Ini salah satu contoh. Contoh yang kedua yang sekarang baru ngetren nih, bersin. Kenapa pemerintah nganjurkan kita pakai masker? Karena kalau orang bersin itu per detik, sekali lagi, orang bersin wahing per detik itu 30 meter kecepatan. Jadi per detik kan tek dis sudah 30 meter dari rumah saya sampai
Sampai mana ya, ujung sana ke sungai. 30 meter per detik. Ya. Motor kalian nggak nyampe itu 1 detik, paling berapa meter? Ini 30 meter bersin kita, makanya ya, bersin kita juga bisa mencapai jaraknya, saudara-saudara, itu bisa 8 meter. Bisa mendarat yang sering sih 2 meter, saudara-saudara. Itu kecepatan bersin. Belum yang lain, saudara. Ada sebuah teknologi yang sedang membuat namanya AI, Artificial Intelligence. Jadi dia buat kayak robot tapi bisa hidup. Buat tangan tok aja, saudara. Itu penelitiannya puluhan tahun. Itu pun nggak bisa sensitif kayak kita, saudara. Digigit nyamuk nggak bisa kerasa, kita digigit nyamuk dikit aja kerasa, saudara. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa saudara-saudara Bapak Ibu? Kenapa saudara-saudara? Karena saudara itu diciptakan istimewa, beda sama yang lain. Lalu saudara, manusia itu masterpiece. Mari ngomong bersama saya, masterpiece. Tidak ada yang sama. Oh Pak, itu ada teman saya itu Pak, kembar, tapi nggak pernah ada yang sama. Sudah pasti kembar, mirip, tapi mesti beda. Saya punya beberapa teman yang punya anak kembar, dilihat secara kasat mata ya mirip, tapi begitu kita deketi, oh ada bedanya. Secara fisik pasti ada bedanya. Yang kedua, secara karakter juga beda. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang diciptakan double. Sudah nggak ada, mesti beda. Itu disebut masterpiece. Di dunia hanya satu. Denny, ya di dunia hanya Denny itu, tidak ada yang mirip. Di antara miliaran orang itu. Mbak Sari, ya kayak gitu Mbak Sari, tidak ada yang lebih cantik. Gak ada, ya udah di dunia hanya satu. Itu kita disebut spesial. Lalu yang kedua, alasan yang kedua kenapa saudara spesial? Karena ketika manusia berdosa, Tuhan itu sudah memberi yang terbaik dengan mengirim Yesus, mengirim anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kali. Jadi saudara, kalau saudara nggak berharga, Tuhan nggak akan turun dari perjalanan yang pernah dibuat oleh manusia. Tuhan Yesus melakukan perjalanan terjauh yang pernah dibuat manusia, bermiliar-miliar kilometer dari surga. Saudara kalau ngerti tata surya kita itu kan banyak planet-planet, bumi ada salah satunya. Ribuan jutaan planet. Dia mengincar satu planet yang dimana ada anak-anak yang begitu dia kasih, yaitu namanya saudara-saudara. Yesus turun menyelamatkan. Itu alasannya kenapa saudara spesial. Kadang saudara, iblis juga memakai namanya labeling. Labeling ini adalah saudara sering dilabel, sering dikasih tanda sama orang-orang yang saudara percaya. Bisa jadi orang tua. Mungkin orang tua saudara sering berkata, anak malas. Lalu saudara pergi ke guru di sekolah saudara disebut anak malas. Lalu saudara pergi ke tempat lain ketemu sama teman-teman, malas, belum bangun, belum mandi. Dan itu namanya labeling. Sehingga itu nancap di pikiran dan hatimu. Dan kau berkata, aku memang malas. Tapi saya mau kasih tahu, sejujurnya engkau adalah istimewa. Buktinya dia kirim Yesus yang tunggal untuk menyelamatkan setiap saudara. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat rumusnya Tuhan apa. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Mari kita lihat Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu
dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sekali lagi kita baca di Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Apa yang rumus Tuhan katakan? Tuhan berkata, harga diri yang sehat adalah pribadimu. Dan apa kata Tuhan? Pribadimu, engkau adalah istimewa, engkau sempurna. Dan apa kata Tuhan? Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Tuhan, saya begitu tertegun dengan firman ini. Allah sendiri, Tuhan sendiri yang berkata, hei anakku, hei anak muda jiwa, engkau berharga di mataku. Saudara ngerti ya? Dunia ini begitu indah. Saudara yang belum pernah ke Bali, nanti kalau kalian ke Bali seneng karena tempat wisatanya bagus-bagus, deket-deket, diatur rapi, saudara. Lalu saudara bisa pergi ke Raja Ampat, tempat-tempat wisata bagus-bagus, di sekitar kita juga bagus-bagus. Tapi itu tidak membuat hati Tuhan bergerak. Yang membuat hati Tuhan tersentuh ketika lihat manusia. Tuhan berkata, hati Tuhan begitu hancur ketika melihat kalian. Hati Tuhan berkata, engkau berharga nak. Tuhan mau berkata hari ini buat setiap engkau, jangan dengar apa yang iblis katakan. Jangan dengar apa yang setan katakan. Tapi dengar apa yang aku katakan. Dengar baik-baik sore ini. Tuhan sendiri berkata, engkau berharga di mataku. Mungkin orang tuamu, mungkin yang lain menganggap engkau sepandang mata. Teman-temanmu menyudutkan engkau karena keadaan ekonomi, keadaan hidupmu. Tapi saya mau kasih tahu hari ini Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Dan dikatakan engkau mulia nak. Tidak ada manusia yang mulia selain engkau, hei anak-anakku. Dan Tuhan berkata, aku rela ganti anakku Yesus untuk menggantikan engkau. Saking berharganya engkau, saudara-saudara. Tuhan melihat, dia mengirim Yesus buat kita. Jadi sore ini saudara spesial. Karena apa? Tuhan sendiri berkata, engkau berharga di mataku. Saudara, kalau yang berkata manusia itu bisa bolak-balik, hari ini ngomong gini, besok ngomong gitu. Tapi kalau Tuhan berkata, engkau berharga dimanapun engkau berada. Engkau mau di rumah, engkau yang sekarang lihat ibadah online ini. Saudara, tutup telingamu dari bisikan iblis. Oh, aku berharga karena penampilan. Enggak. Saudara berharga karena pribadimu istimewa. Karena Tuhan mengasihi engkau dan engkau mulia di hadapannya. Di dunia ini tidak pernah ada orang seperti engkau. Tuhan mengasihi engkau. Engkau begitu spesial. Engkau makhluk yang Tuhan cintai. Dan Tuhan berkata, engkau berharga, engkau mulia. Mari tundukkan kepala. Kita datang sambut. Wirabatas yagara datagara parasi. Tuhan, mari taruh kedua tanganmu di dada. Sentuh mereka, anak-anakmu Tuhan. Berikan paradigma yang baru. Hambamu usir, hambamu tolak. Itu setiap paradigma yang lama, yang dipercaya dengan rumuh iblis, bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga ketika penampilan mereka baik dan kata orang baik. Tapi hari ini biar mereka mendengar apa yang kau katakan, bahwa mereka berharga di matamu. Mari sekali lagi engkau datang kepada Tuhan. Apa engkau yang sedang kau rasakan di hati? Ya, saya melihat ada orang-orang yang meneteskan air mata. Percaya dalam hatimu, Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Engkau begitu berharga di mataku dan engkau begitu mulia. Tuhan berkati anak-anakmu yang mereka pernah tersakiti
dengan kata-kata dari orang tua, dari papa mereka pernah berkata engkau jelek, bahkan mereka pernah dikatai binatang sama orang tua mereka, bodoh, goblok. Tuhan, aku cabut dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan mereka penuh dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kalian berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, anak Jivo, yuk kita bangkit berdiri. Saudara, angkat tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Jivo, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus memberkati hidupmu sekarang sampai selama-lamanya, memberkati kuliah, memberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan menyertai kita. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami sore ini. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Tetap semangat, maju terus. Kalian spesial, kalian berharga di mata Tuhan. Amin.